Yang gue paling suka dari comeback ini adalah video klipnya collab sama Pokemon. Back to album ini Freudian. Iya, Apa? Benar. dalam seminggu ini gua spam Daisy dan The Rose. Tuh, lu jadi dengerin terus. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 8. Ya, Sekarang ada apa aja Chan yang lagi rame? nggak ada Oke, happening di dunia maya, nggak tahu ya. Gue sekarang lagi jarang ngikutin berita-berita. Saya jarang lewat di TikTok gua. sama. Nah, gue mau mulai ngerutin ini biar karena kan kita episode tuh udah kemungkinan 30 menit lebih ya. Yuk. Jadi di awal kita kasih kisi-kisi dulu. Kita bakal Oke. bahas apa aja. Pertama, Kita ada berita tentang slang yang bakal kolaborasi sama Deep Purple. Purple Band Legenda. Betul. Terus selanjutnya kita bakal nginfoin juga karena sekarang adalah akhir bulan mau menuju awal bulan. Jadi Akhir kita- tahun. akhir bulan. Oh. Kayak ini mau nginfoin event-event yang ada di bulan Oktober Oke. gitu. Nah, terus kita juga di episode ini kita bakal bahas lagu yang lagi rame. Nggak banyak sih bahasnya, cuman nge-mention aja. Terus juga, nah ini yang utama itu di highlights. Kita Di bakal nggak ngebedah, ya kita bahas beberapa lagu. Memberi sudut Beberapa pandang. rilisan baru. Yang pertama rilisannya dari White Chorus. Itu EP yang berjudul Do You Guys Still Wanna Listen to Some Electro Pop Music. Yang kedua ada Hearts to Hearts yang baru comeback dengan Pretty Please yang kolaborasi sama Pokemon video klipnya. Iya. Misalnya ada Daniel. Caesar rilis single, ini rangkaian dari albumnya Son of Sparky. Ini singlenya yang Moon. Ini tuh featuring Bon Iver. Terus yang terakhir ada single dari Karen Cici featuring Page One, yaitu Fix It judulnya. Jadi itu kurang lebih kisi-kisi buat episode ini. Terus ada Diary juga. Dan ya, rekomendasi musik dari kita bertiga. Sekarang produser udah pulang dari Rogob. Pulang dari itu. Boleh nongol dulu di kamera. Oke. Tebak tangan. Oke. Nah, kita mulai aja dari bahasan pertama, yaitu di Bahasan pertama ada Slang X Deep Purple. Slang X Deep Purple. Ini Emang mereka mau collab manggung di mana emang, Chan? di Jakarta. Event apa tuh? Nah, kan gue juga Lu lihat HP. Gak ada, belum. Oh, belum ada. Sun kan itu tulisannya. Venue-nya. Oke. Kayaknya di Jakarta Belum ada. belum ada. Jadi emang rumor. Jadi kayaknya Bukan rumor. Abang bakal fix tapi panggung dan venue-nya belum ada. to be confirm. confirm. Ya, to be confirm. Selain udah ya di IG-nya kan ada drum, double kick, Tulisan slang di Purple. Itu bakal terjadi, bakal pecah sih kalau yang apakah promotornya udah ada atau belum ya? Harusnya sih udah sih ya. Tahu mungkin Rafael. Spesialis. Emang Band. soalnya kan tahun depan. Iya, anjir bener. Oh, bisa jadi. Oh iya bisa jadi. Pokoknya mau Muse, terus nanti ada Foo Fighters. Sekarang bawa di Purple. Oh iya bener. Terus bisa. dia pegang lagi. Model sama model. Sonic. Iya sih bener. Apalagi ini collab apa Slang kan? Iya. Apakah Slang udah pernah collab belum ya sebelumnya? Belum ya? Berarti Belum pertama kali ya ini dalam sejarah musik Indo. Iya. Yang collab sama Deep Purple dalam satu panggung gitu. Iya. Harusnya bisa jadi sejarah karena ini dua band legenda. Yang satu Slang ada pelangi, yang satu cet jeng. Ada Cet. pelangi bukan yang Ada pelangnya Mas Zamr. Parah Karbitan. Tolong dikat dong, tolong dikat. Yang satu lagi ada Lagu slang. anjir masa lupa gue. ini Ku ambil gitar dan mulai memainkan. Yang satu cet jeng. Nah itu dia. Gang Potlot dan Gang London. Gang Baker Street. Iya. Oke, jadi gitu ya. Newsnya udah itu aja. Ya semoga tiketnya nggak mahal sih. Semoga nggak mahal. Semoga. Tapi pasti mahal. Tapi gue nggak akan nonton juga sih. Emang lu bakal nonton? Enggak. Ya buat orang-orang aja. kecuali Lu slankers. motornya mau Net Park kita nonton. Oh iya. Oh iya benar. Kalau dari tim promotor nanti mau nge-reach kita jadi media juga boleh. Boleh. Mau diliput. Keci. Oke, itu dia berita begini. Gak ada lagi sih berita. Ya udah. Lanjut kita ke ini event ya. Kita paling bacain satu-satu nih, kurang lebih ada 9. Ada 9 Oke. event yang kita list buat di bulan Baru Oktober. disebut. Yang pertama ada tanggal 2 Oktober ada Foo Fighters
live in Jakarta dan venue-nya di Karnaval Ancol Jakarta Utara. Seperti yang kita bilang tadi ya, Foo Fighters dibawa oleh Mas Rafael ya. Lagi dan lagi. Jadi ya sebagaimana Rafael Entertainment pada biasanya Selalu membawa selalu keberkahan. ya bagus gitu event yang digarapnya gitu. Ya. Selanjutnya di nomor 2 itu di 3 Oktober ada Smashing Pumpkins dengan tajuk Rock in Fashion 2025 Tour in Jakarta. Itu di G-Expo Kemayoran Hall A2 sampai A3. Asik. Ini promotornya siapa? Nggak tahu. Ini tuh aduh yang bawa Big Bang juga lupa Dika Entertainment. Oh. Apa? Oh, Tahu. Yang ketiga ada 3 sampai 5 Oktober ada Synchronize Synchronize Festival di G-Expo Kemayoran Jakarta Utara. Banyak line-up-nya. Ini yang Ya, paling emang banyak. yang paling gue tungguin sejujurnya yang Eddie Cook. Ya, Gue paling Eddie Cook. nunggu tribute Eddie Cook for All Star. ya, tribute for Gusti. Tribute for Gusti. Karena gue di TikTok udah ngeliat, udah nongol lah Latihan-latihannya ya. si ada Mas Iga, di situ ada Hindia juga, ada Bilal, Ada banyak lah artis-artis papan atas yang nyanyiin. Temennya coba Nehru. Oh, Nairu. Ada nih. Rapper kita. Terus ada yang menarik juga Elvis Sukaisi ex Tokyo Ska Paradise itu gue penasaran itu sih. Itu gue juga penasaran sih. Itu lucu sih aja. Maksudnya Kill. unik sih, bakal unik sih. Ya. Terjadi kode anjir itu lucu. Iya benar. Terus Extreme Speed juga ada. Nonton yuk, kita nonton yuk. Berapa tiketnya? Sinkro ya? 600. Sekarang udah 900 Yang 3 day. yang one day. One day 3 day ya. lupa. Yang one day 900. Gak terlalu mahal kok tapi nggak sampai sejuta. Kalau one day 900 mahal. Nggak bisa one day akses. Ada nggak yang one day doang? Ada one day. Lu mau nonton apa? Kalau yang one day mah rugi, mending kita beli yang 3 day. Nginep di mana? ya, di sana Tenda. banyak. Gue jadi homeless di Jakarta. bagus. Iya, gede aja di BSD. Oh, dia aja ngekos ya. Oke, lanjut. Di GSD. Lanjut. Oke, lanjut nomor 3. 4 benar. Di 4 Oktober ini ada Mariah Carey. Ini sempat rame juga. Mariah Carey dengan tajuk The Celebration of Mimi. L Riders. Venue-nya di Sentul International Convention Center Iya. atau SICC. Itu di Bogor. Openernya itu. Openernya pun Boys Live. Ntar ini Boys Live Boys Indo. Boys Bukan. Luar. luar. Boys Live. Boys Bukan Live. Boys to Bukan Men. Boys to Men ya. Bukan. Boys Live yang waktu itu main di Sphere ya. Bukan deh. Oh, gua tahu. Ini GWS buat LO-nya ya. LO-nya Mariah Carey. Semangat buat LO Mariah Carey GWS. Ridersnya Bunga. diceritakan paling ribet. Paling ribet Artis paling ribet. di dunia. Buat para pendengar Mariah Carey boleh langsung sikat. Ini selanjutnya tanggal 4 sampai 5 Oktober ada TP Jazz Festival. Di venue-nya di Depapandayan Hotel Bandung. Line up-nya ada Afgan, Bilal Jaya, Iwa Cake, dan pemenang-pemenang kompetisi TPJC Winner dan masih banyak lagi. Ini Ini juga ada reality club. Iya, ada Hi-Fi juga. Dan ini adalah satu dekadenya TP Jazz Festival. Adikara juga ada. Adikara juga. Ya, Sakit ada. jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli tiket. Ntar Tiketnya ketemu kita. kita ketemu kita. Bang, rahasia. Rahasia. Kalian datang aja gitu. Ya. Beli tiketnya murah kok, nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu sih. Berapa sih? Sekitar 200 under ribuan. 500 ya. Under 200 ribuan. Tuh, iya. Kalau 2,5. Oh, iya. Nggak tahu ya. Gue baca di web sih segitu ya. Oh. Apa itu yang early bird ya? Kayaknya early bird deh. Mungkin sekarang udah GoPay kali ya. Tuh, di minggu ini berarti gue harus ngupload cepet dong. Iya. Iya benar. Hari ini upload. Ya deh, besok deh. Hari ini nggak bisa padat. Oke, lanjut. Oh iya, 9 Oktober. Di nomor 6 ada di 9 Oktober itu DSSTR Showcase Disaster Music ini. Ya, Volume Disaster Music Showcase volume 37. Venue-nya di IVI Bandung. Line up-nya ada Art Rhodes, ada Code Error, Ya. Code Cold Error, Cold Skin, Loud Spell, Social Fake sama Warhound. Ini side stream kah? Ya Disaster kan label musik keras kan. Yang kan udah sering ngajarin Di Bandung. gitu. Emang label Bandung. Ya label Bandung. Gue baru tahu. Well, Terus kalau Art Rhodes tuh
orang dengar musiknya dia elektronik gitu, cuman ada hardcore-nya. Tapi ini mostly semua hardcore, ada metalcore, ada yang hardcore gitu. Gitu musik keras. Di mana base-nya mereka Bandungnya? Anjir lupa kantornya di mana. Bebas. Dia masih ini sama maternal. Oh, Ujung Berung. Oh, Barudak. Maternal Sastar. Ujung Berung. Oh, Oh, satu manajemen berarti sama maternalnya. iya, emang punya maternal. Emang Oh. Kan maternal di Sastar. unit musiknya maternal gitu ya. Iya. Pantes maternal Iya, disaster. disaster ya. Kayak Hastad, ada Hastad Youth itu kayak apa? Youth United Heart UH ya, itu juga label gitu dari Hastad. Ya, ya. Oh iya. Oke, gokil. Lanjut. Nomor 18 Oktober. Selanjutnya 2025 Play Asia Tour dalam kurung dash Quantum Leap. Quantum Leap. Venue-nya di Beach City International Stadium, Jakarta Utara. Oke. Nonton Line up-nya Nonton play lain. play itu apa? Live tuh boy group yang AI itu loh. AI atau bukan yang ya, Hologram. ya yang bukan, iya sih hologram. Hologram kali ya. Kalau Enggak, di layar kok kayak Nevis. Oh, berarti emang ini nonton unitnya apa? Nevis kan Espa. Ya, ini mah enggak, ini ya udah boy group live namanya. tapi Emang visual ada, doang berarti. Iya. Ada emang rame. Nah, ini Maksudnya kalau hologram oke gitu. Itu bagus. Hologram Berarti nonton video doang. Tapi kalau hologram ya lumayan. Berarti gitu. mereka Soalnya- ngefans ke AI. Iya. Bebas orang Tapi bebas. Ya nggak apa-apa. Gue nggak mau hujat kok. Ini gue ingat harga tiketnya berapa? Berapa? 2,5 jutaan sampai 3 juta. Iya, bebas. Gue gak mau ngehujat kok, hati gue berisik banget tapi. Cuman gue gak mengeluarkan itu. Tapi ya Belajar kan sama- orang asli ya. Iya, gak apa-apa. Anjir ini. Gimana kalian? Oh, kalian. Bro, cuan banget, Bro. Maksudnya kayak Mungkin visualnya wah banget kali ya. harusnya. Kalau ditampilin di The Sphere Amerika sih oke sih, catchy ya gitu. Ya, Bisa jadi keren banget itu. di Indonesia BCIS. Iya, kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya. PR ininya anjir, PR vendornya lah. Iya, vendor. Harus yang high quality visual anjir. Ya, itu biasanya udah ada di Riders. Iya sih, benar sih. Slave. Soalnya 2,5 juta kan lumayan. Aku penasaran gitu, men. Ya nanti kita lihat dah. Oke lanjut, 19 Oktober ada The Journey Continues. Dan ini adalah turnya ya? Bukan. Oh, bukan. Ya, showcase-nya Showcase-nya Peter Pan. Peter Pan. comeback. Oh. Yang kemarin ditunda gara-gara demo. Oke. Oh, ini tuh di Iya, harusnya kan baru jadinya sekarang. Ya, Peter Pan bertajuk Semua Tentang Kita. Venue-nya di Eldorado, Bandung, dan ada Elo, ada Geraldine. Tiara Andini, Versa Besari, dan Alex Teh. Bener kan? Alex Teh. Yes. Ada aneh kan? Yang kagok gitu. Tapi Alex Teh. Terakhir, Yang terakhir di 25 Oktober, agak akhir bulan. Ini Suara Loka, venue-nya di Trans Studio Mall Bandung. Trans Studio Mall ada Bandung White itu Chorus. line up-nya ada White Chorus, ada Padi Reborn, sama ada Vieratel. Kalau nggak salah dari Livin Mandiri. Oh Suara iya, iya. Loka tuh programnya Livin Mandiri. Lagi ini tutup buku. Oh iya benar. Di TSM kan ini udah ada bang. Kalau ada Namon. Mandiri lebih Iya gede. benar. Mandiri udah lebih gede bro. Udah nggak apa-apa. Apa itu Danamon kata gue. Abis suntik dana masuk mah. Iya. Bro, gua BUMN. Iya. Gua BUMN. Disuntik Oke. dana lagi. Mungkin itu aja ya buat event Event. di bulan Oktober. Mm-mm. Mungkin kalau ada yang kelewat dari kita boleh ditambahin aja di kolom komentar sama teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke bahasan what's popular atau what's viral. Jadi dalam radar playlist Spotify dulu. Spotify dulu. Yang pertama ada Cortis. Go Go. go. Enggak tahu. Cortis Go ini lagi top chart ya di Iya. dia lagi Ini emang lagi rame sih. Lagi viralnya Spotify. Di mana-mana anjir. Tapi gue belum lihat sih gue kalau di TikTok. Di TikTok lu nongol nggak? Di TikTok gue nongol beberapa orang yang pakai soundnya gitu. Dan emang lagu Cortis lagi pada dibicarain kayaknya. Nomor 2, aduh ini lagi dan lagi. Masih Tabola dengan Bale. Tabola Bale. Ini keren banget sih berarti udah lama banget Keren, lumayan. keren. Nomor 3 ada ini dia. Gokil. Maling, Malay. maling, sukses lancar rezeki. Berapa sih? Berapa orang? Berapa? 4 atau 3? 3 orang. Trio Mereka anak trio SMA anak begajulan. Gue lucu anjir si gitarisnya di kelas main lagu maling malah pakai akustik.
Tapi pelan kok jadi pelan gak ada power jadi kayak maling apaan anjir. Terus di komennya mereka tahu nggak ya dia tuh terkenal loh. Teman kelasnya. Iya teman-teman kelas tuh dia tuh anak band loh gitu. Ya sukses lancar Lucu aja. sih, gue suka namanya. gue tuh suka fenomena-fenomena yang unik kayak gini Iya. gitu. Jadi meskipun Fresh banget anjir. jadi nggak fresh ya buat iya. industri itu meskipun ya emang Banyak juga secara lagunya kayak bercanda-bercandaan tapi ya Iya. justru itu yang fresh gitu. Dimana yang menariknya industri musik tuh lu tuh adu-aduan konsep gitu bukan jadi kayak musik bagus tuh belum tentu Banyak tentu didengar banyak lah. didengar. Jadi kayak banyak faktor gitu. Makanya industri apa kayak formula buat musik viral tuh Iya. random gitu, Ah. nggak Itu bisa dianalisis tapi kayak susah gitu karena trennya tuh berkaitan sama moodnya Penonton lah. audiens tuh. Ya sekarang tuh mereka lagi senengnya apa, lagi butuh yang apa. Itu tuh ada kaitannya juga sama situasi sosial politik gitu. Iya. Kalau lagi genting ya musik-musik keras kayak Fish masuk banget Bakalan. gitu kan. Terus kalau lagi galau, lagi lagu balad-balad tuh. balad-balad yang masuk. Terus kalau lagi random ini lagi SLR ini masuk. Jadi makanya itu yang menariknya dari industri musik. Kayak siapa ya yang bahas di waktu podcastnya Radit gitu, sama siapa ya? Gue lupa. Pokoknya ngebahas yang ngebahas songwriting gitu. Gimana sih bikin musik yang rame tuh nggak ada formula aja. Jadi sama tuh hoki-hokian aja gitu. sama siapa ya waktu itu? Gusti. Nggak tahu deh. Kayaknya bukan yang Bukan. teman. Setelahnya kalau nggak salah. Yang Pokoknya sama ya lagi. solois kalau nggak salah. Iya. Ini yang sore nggak sih yang dipakai itu sore lagunya? Yang dipakai sore Bersuara. bersuara. Bukan. Tiga besar. Bukan. Emang sempat 3 belum. Ada satunya lagi kan di sore itu ada Jakarta. Oh, Aditya Sofyan. Aditya Sofyan. Itu bahas itu Ya, songwriting kayaknya ya. Songwriting, ha. Cuman ya gitu apa namanya? Jadi daripada mikirin musik yang cocok buat pasar, itu bakal capek, bakal kecewa terus gitu musisi karena ya kalau nggak sesuai ekspektasi capek kan. Mending fokus bikin musik yang disukain gitu, yang kita Iya. suka sendiri gitu. Nah, gitu. Strateginya gitu. Iya benar. Lebihnya musiknya musik punk kan. Iya. Musik punk aja. Dan cocok banget gitu sama Jeng, mereka yang anak SMA gitu kayak spiritnya tuh. Terus kayaknya ininya juga apa namanya? Karakter personilnya juga kayak mendukung gitu ya. Ya. Ya, itu jadi Karena salah- masih anak SMA terus dari yang mereka bawa juga dekat sama mereka, dekat sama kita gitu kan. Kerasa jujur itu. Maksudnya mereka pengen have fun gitu. Iya. lucu ya. Seru. Seru sih. Sukses lancar. Seru. Gua suka namanya. Namanya tuh doa banget sumpah. Sukses lancar rezeki itu udah bener doa. Kayak toko bangunan. Iya, tapi ya udah gitu suka Iya. gitu ya udah. Kreatif. Kreatif. Udah Udah jadi sih. yang di TikTok tadi nggak jadi. Tapi radar TikTok juga gua ini si maling ini lagi Maling rame lagi terus rame. yang gua Karena album mereka juga kan. iya. Jadi Kemarin kan lagi banyak di base campnya lagi ada acara kan yang bikin acara-acara di gitu. notice fix tape juga. Iya. Iya. Amazing Bro. Iya, Iya, masih main bro. Ya itulah. Sukses lancar rezekinya. Oke. Lanjut itu udah habis di Habis What's Viral. ya What's Viral. Terus lanjut ke highlights. Oke. Di highlights ini kita akan 4 lagu tadi. 4 lagu aja karena ya udah preferensi masing-masing. Jadi rilisan itu banyak banget, cuman kita meng-highlight Pilih 4 lagu aja. Pertama, Yang pertama ada White Chorus, itu merilis EP yang berjudul Do You Guys. Still Wanna Listen to Some Electropop Music. Music. Ya, betul. Karena sebelumnya udah ada kan EP yang Do You Guys Wanna Listen to Some Electropop Music. Jadi ini tuh lanjutan. Ini lanjutannya. Ada dirilis pada tanggal 26 September, diproduksi oleh Emir Agung Mahendra. Nah, ini apa sih? Sabar, kok gue nge-like ya? Koba BF. Ini apa anjir nomor apa? 13. Nggak KTP tahu. deh gue curiga. 13 Koordinat. 11 31 525 katanya. Ya itu produsernya ada 2, Emir sama BF satu BF. dulu Ya, lah. kalah itu pokoknya. Ditulis oleh Clara Friska Adinda dan Emir Agung Member Mahendra. White Chorusnya. Ya betul, dirilis oleh Happy Sad Happy Records. Sad Records. Microgram. Mm-mm. Ya seperti White Chorus apa ya yang dibahas? Kalau gue sih meng-highlight di album ini ya udah sama aja gitu dengan karakter dia yang elektronik dan Elektropop. elektropop gitu. Masih terngiang-ngiang kalau gue dengar White Chorus tuh kayak terngiang-ngiang dengan bola disco itu.
Jadi kalau lu denger White Chorus nih, kayak bayangnya bola di gue ada bola disco, terus gue vibing aja gini, asik banget gitu. Kayak klub-klub zaman dulu kan, meskipun gue nggak tahu, nggak hidup di zaman itu, tapi kalau misalkan lu nonton film zaman dulu, klub-klubnya pasti kayak gitu. gue bayangnya dengerin musik itu slow bar, langsung kebayang slow Ya bar. langsung kayak ke dunia langsung aja, zzt, gitu. Ya. Slow bar. Langsung Kalau secara musik sih gue nggak ngerti ya, electropop. Misalnya kalau gue bedah yang terhighlightnya apa, tapi ya yang gue tangkap sih ini vibingnya asik banget gitu, catchy. Ya. Terus si apa sih, bukan rhythm ya, ya rhythm lah bisa katakan. Gue suka gitu si rhythm ketukannya itu. Bukan yang mana? apa sih, Lagu bukan yang mana? Ini kan ada 4. yang part terakhir. Mungkin I Know ya. I Know. Nah itu cukup Mungkin tuh yang kedua ya, atau Mungkin yang pertama. cukup bikin vibingnya enjoy banget gitu. Kayak semuanya juga bagus. kita tuh sebenarnya udah beberapa kali ya bahas White Chorus tuh Udah 3 kali. Iya. Terus Soalnya yang terakhir juga kita bahas. Ingatlah aku di sini. Nah, ingatlah aku di sini kan ada di EP ini juga. Gue sih yang paling nempel itu sih. Tereret intronya catchy gitu. Yang ingatlah aku di sini. Nah. Itu lebih ke 80s banget anjir menurut saya. Elektropop. Dan 80s gitu. nggak tahu ya, kalau yang gue perhatiin itu karena mungkin mereka fokus di elektropop tuh, jadi eksplorasi mereka tuh fokusnya adalah di penggunaan sound Iya, gitu. Jadi secara progresi tuh ya udah gitu. kalau gue sih ngedengarnya ya secara progresi nggak terlalu yang gimana simple gitu. Flat aja, simple kayak gitu. Nah, justru gue kayak bukan gue jadi kayak penasaran gitu, kayak White Chorus dengan penggunaan sound yang kayak gini, kalau progresinya lebih dieksplor gitu, Apakah kayaknya bakal lebih menarik gitu. Oh. Kayak cobain pakai akor-akor yang nggak konvensional gitu, kayak misal chord-chord yang kalau extended mah ntar jadinya nge-jazz kan. Nah justru gua tuh lebih tertariknya kayak coba mereka mainin chord-chord, kalau di klasik tuh ada istilah namanya Petrushka chords. Itu tuh gimana ya ngejelasinnya, jadi chord yang ditabrakin. Jadi misal kayak kalau di piano nih, kan piano main 2 tangan, kirinya C mayor, kanannya Fis mayor. Jadi itu tuh banyak interval second minornya gitu, jadi banyak not yang bertabrakan semiton gitu. Itu tuh term Petrushka chord tuh awalnya muncul dari karyanya si Stravinsky, yang karyanya Petrushka judulnya. Nah di karya itu dia banyak pakai akor kayak gitu. Nah justru gue tuh tertarik, kayak ini tuh soundnya bagus banget gitu, gue suka gitu penggunaan sound dari White Chorus. Cuman menurut gue jadi kerasa biasa aja karena progresinya pun biasa aja gitu. Mungkin kalau dieksplor, kalau enggak ya mereka, kalau yang gue denger ya banyaknya pakai 2 chord gitu, bolak-balik gitu. Nah mungkin kalau chord pertamanya misal ya 1 gitu biasa, abis itu chord keduanya yang aneh gitu, misal kayak chord, aduh gimana ya namanya, apa ya, jadi chordnya tuh jaraknya tuh whole, kalau nggak pakai scale ini, whole tone scale. Jadi whole tone scale tuh scale yang jaraknya 1 1 1 1 1. Jadi mungkin awalnya chord biasa, cuman gitulah intinya. Gue penasaran gitu kalau White Chorus dengan sound kayak gini tapi pakai akor yang lebih eksploratif, entah itu pakai whole tone scale atau pakai modal. Nah itu kayaknya bakal lebih menarik tuh musiknya. Cuman itu ya bakal ngaruh ke vibe-nya vibe lagunya. Makanya gue penasaran gitu, apa jadinya gimana ya gitu. Nanti kita Itu bisa sih kita coba ini ya, apa namanya, coba Eksplorasi bikin lagi ya. eksplorasi ala White Chorus. Dan gue tuh apa ya, agak terdistraksi sama, maksudnya gue dengerin lagu mereka tuh masih kayak meraba gitu, belum yang nempel banget gitu, karena gue masih belum terbiasa denger musik yang elektropop gini tapi liriknya Indo. Sebenarnya nggak masalah liriknya Indo, cuman kayak di lagu yang ini sama yang di EP yang ini sama yang EP sebelumnya itu gue ngerasa belum ada yang klik aja gitu. Entah karena karakter suara si vokalisnya, entah karena penggalan liriknya, entah juga karena pemilihan top line-nya. Jadi nggak tahu gue juga. Cuman kayak belum ada yang nyantol banget. Sejauh ini yang paling nyantol sih yang Ingatlah Aku di Sini. Iya, oke. Cuman bagus. Cuman nggak tahu ya, mungkin bukan preferensi gue aja. Bagus mah bagus. Udah sih kalau dari gue komennya cukup. Lo ada tambahan lagi nggak? dari gua seperti apa yang ditulis
gua nulis ini versi deepnya dari yang Do sebelumnya gitu you kan. guys Hmm. wanna listen to some? Tetap pembahasannya tetap apa ya, kehidupan gitu kan. Oh, lu fokus ke liriknya berarti? Ya kalau di sini kan kayak ada minggu misalkan, itu kan kayak dia bercerita tentang hari minggu dia yang kayak Bosan. dia membosankan, terus juga harus menghadapi lagi hari Senin yang fuck gitu kan. Tapi dikemasnya dengan yang gue lihat adalah masih dengan bahagia gitu. Ya, dengan cara nyanyinya dia yang masih kayak senyum gitu. Tapi kalau di apa yang ini tuh dia vibe-nya lebih deep, nyanyinya lebih datar gitu kan. Terus juga yang paling gue suka tuh di mungkin ini sebenarnya liriknya semua rata-rata ya penulisannya bahasa Indonesia yang basic itu sehari-hari gitu, nggak ada dia nggak pakai term-term kayak Nggak ada retorika atau segala macam gitu kan. analog ya gitu. Ya udah gitu, bisa sangat mudah untuk dimengerti. Yang di mungkin ini ada satu lirik yang gue suka di verse kedua, hidup intinya pokoknya hidup itu tak selamanya, mungkin saja besok mati. Oke. Anjir, iya. Damn. Damn gitu. Tapi di situ ada di melodinya ada sedikit penekanan juga gitu. Mungkin saja besok mati. Ada gitu-gitunya lah gitu. Terus juga di mungkin ini dia masukin juga lirik bertanya-tanya. Ya dalam hatiku bertanya-tanya, si chorusnya dimasukin di situ di bagian bridge-nya gitu. Terus ya sisanya ini musiknya lebih elektro sih, lebih elektronik daripada yang itu. Sebelumnya kan ada pop sama elektronik gitu, masih 50-50. Kalau di sini lebih ke elektro ya. Elektroniknya lebih kuat. Terus juga apa ya, soundnya bener, soundnya. Terus apalagi yang di Aku orang suka paling bagian belakangnya itu drumnya tuh kayak raw tapi masuk gitu. Oke. Dia pakai drum Jadi masih raw gitu, kotor gitu suaranya. tapi masih masuk gitu. Ya sisanya nggak tahu di sini. I know gue kurang suka sih, tapi ya ini bagus ya itu. Oke. Ya, Udah sih cukup. lanjut Kita nggak usah ada rating lah. Oh iya, rating bener. Rating mah Rating gua apa itu? Apa lu mau ini itu siapa yang produser, tapi yang gua tahu kalian pasti nggak tahu, maksudnya artisnya nggak tahu. Sandega namanya. tahu gua? Oh gua tahu ya. gua nggak. Sandega tuh hip hop kan? Oh iya benar. Nggak. Doci Sandega. Bukan. Ya, ini waktu itu ngeproduserin ya si albumnya si Sandega yang Influx itu. Oke. Rating. Gua 3,7. Gua 3,9. Gua 4,5. Wah, dia mana suka. Ya. Lanjut, ini ada Bocil Ada Korea. Mbak Carmen, Ada- Dek Carmen. De Korea, ada Hearts to Hearts. Hearts to Hearts. Kemarin gua sama Repan udah nge-reaction. Jadi kalau Karena- kalian mau lihat Reaction video klipnya boleh. reaction dan ulasan ini, jadi kita nggak akan ngulas. Enggak, kan itu gua sama Repan doang yang ngomong. Ini Ada judulnya Pretty Please. Pretty Please, ini dirilis 24 September, Hmm. diproduce sama Diz sama Solfish, ditulis juga sama Diz sama Solfish juga, Iya. ditambah Say. Terus dirilisnya sama SM Entertainment for sure. Dan yang gue paling suka dari comeback ini adalah video klipnya collab sama Pokemon. Aja. Itu gue nggak expect sih. Ya. Gue lihat kayak ini apa? Loh, kok ada karakter Pokemon anjir? Iya. Oh, ternyata emang collab. Nah, gue waktu apa? Kenapa collab sama Pokemon? Nah, gue sebelum mau reaction, si Repan tuh kayak mau ngasih tahu sesuatu. Tapi lu udah tahu. Enggak, si Repan bilang, ini orang ada fun fact buat comeback yang ini. Tapi ini nge-spoiler enggak ya? Mana mau dikasih tahu sekarang atau nanti, kata dia teh. Fun fact kapan? Mau dikasih tahu sekarang apa nanti, kata Repan. Nanti aja lah. Terus ya udah deh nge-react. Terus orang nge-mention terus kan, Pokemon, collab sama Pokemon gitu. Nah, itu dia fun fact-nya. Pas lagi di tengah-tengah reaction si Revan bilang kan, nah, itu dia fun fact-nya tadi yang orang bilang. juga dia pengen bilang kali. Anjir. Orang udah ngeh juga kan. Iya. Dan ya tadi kayak yang gue bilang di reaction, ini tuh emang Pokemon bulan Oktober itu mau rilis game baru di Nintendo, tuh mau rilis game baru namanya Pokemon Legend ZA. Itu tuh udah ditis dari tahun kemarin.
Dan teaser trailernya tuh udah keluar dari beberapa bulan lalu dan rilisnya bulan depan, dan kayak gue bakal langsung. Tapi seseru itu kah di Nintendo? Seseru itu nggak tahu ya, mungkin karena gue mah dari kecil emang main Pokemon gitu, gue ngikutin game dari Kecil. gue dari SD gue main, meskipun gue nggak main di Game Boy-nya gitu, gue main di laptop kayak emulator gitu. Gue dari SD udah main gitu, dari zaman Pokemon Yellow, pokoknya dari setiap generasi Pokemon gue mainin gitu. Makanya buat gue seru banget, Seru banget, terutama buat pecinta game RPG ya. Nah, pasti. Pertama buat pecinta Pokemon, pertama kan Pokemon fanbase-nya juga besar juga gitu. Buat orang yang suka nonton kartun Pokemonnya, buat orang yang suka main kartu Pokemon, buat orang yang suka karakter Pokemon yang lucu-lucu, pasti bakal seneng banget. pasti bakal seneng. Dan terutama yang suka game RPG, karena game Pokemon kan dari dulu main gamenya tuh yang ini gitu, Bener. game RPG di mana ada story-nya itu kayak. Story-storynya lucu-lucu sih, karakternya juga bagus-bagus. Iya. Gitu. Dan sebenarnya template dari masa ke masa tuh ceritanya sama gitu. Iya. Ada karakter utama, dia baru kelas umur 10 tahun. Nah, jadi kalau di dunia Pokemon umur 10 tahun tuh lu dapat Pokemon pertama. Jadi lu datang ke lab profesor, milih satu Pokemon, terus udah lu berusaha jadi champion Iya, gitu. gitu. Ngalahin gym. Gym tuh kayak tempat bertarungnya lah. tempat bertarung, di setiap kota tuh ada gymnya gitu. Gue tahu, gue main juga. Nah, abis itu lawan kalau udah menang lawan, lu main Gue main yang mana? nggak tahu. Ya. Tapi gue pernah nonton doang sih filmnya, gak main game. Terus Udah deh, ya udah, ya ping Pokemon pokoknya kan kita fokus ke Pretty Please. fokus ke Pretty Please. Pretty Please Ini girly banget jir yang gue girly rasain. banget. Terus di kolom komentarnya ada yang bilang kalau style tuh lagu lanang, kalau ini tuh lagu cewek katanya. Oh, apa maksudnya apa tuh? Nggak tahu deh. Mungkin, tapi emang kalau dari kita denger di intronya juga, di intronya kan ada hey girl, jadi emang kayak lagunya tuh si liriknya juga emang Udah girly banget. POV-nya tuh kayak cewek ngomong ke cewek gitu. Oh gitu. Oh iya. Lebih princess. Lebih princess, Style ya. kan kayak apa ya, lebih nge-hype Nah, tapi nah kalau style kan liriknya tuh dari cewek ngomong ke cowok, ya Ya. kan. Oh, oke ngerti. Kalau ini tuh isinya cewek curhat, ya cewek ke cewek lah gitu ya. kayaknya ya, Mungkin. mungkin. Cimiu. Gua apa ya? Ini easy listening sih. Ya. Ya R&B ala 90s setuju gua. Untuk rapnya terus apalagi ya? Gue suka bagian rap. Yang kayak ganti. Yang ganti lagu ya, itu cukup mengejutkan. Gue justru agak ganggu sama yang ganti lagu. Tapi ya cukup mengejutkan aja gitu. Ya. Dan itu dibantu dengan shootnya yang bagus di MV. Gue suka video klip. Video klipnya itu bagus sih. Visualnya Megah, maksudnya memanjakan mata lah gitu. mata. Paling suka. Pertama ya membernya cakep-cakep. Iya. Kedua pemandangannya bagus-bagus. Bagus. Dan Ketiga labelnya gede, duitnya banyak. duitnya banyak, jadi kayak kualitas videonya juga. Bener, Terus ya dikemas video klipnya tuh, meskipun kayaknya kayak nggak ada ceritanya aja gitu, cuman ngeliatin berapa orang sih, 8 Ya, apa ya? ya ngeliatin mereka have fun aja kadang ada gitu. spesifik cerita story masing-masing membernya gimana. Ngeliatin mereka have fun aja, cuman Ya, itu. tetap seru gitu. Tetap seru gitu kelihatannya. Visualnya. Ya udah gitu. Terus dance-nya juga Dance-nya ini sih nggak tahu ya, gue sih ngerasa ini lebih asik. Bukan lebih asik. Enggak sih, lebih gampang sih. dance ya kayaknya lebih gampang ya. Gua tuh Nggak tahu, Dari lagu- kayak ngedance aja gitu. dari chorusnya tuh ngebayangin dance-nya tuh bakal kayak New Jeans yang aduh anjing lupa lagi. Ke titik E. Bukan. Turutututu. Pada Turutututu. Itu style kan. Ya. Oh, sweet. Oh. How sweet it tastes, how sweet it Apa tastes. Supernatural ya? Supernatural. Gue bayangin kayak Oh, dance-nya tuh koreonya. sisi bagian chorusnya karena kayak mirip-mirip lah gitu. Tapi lebih soft girl ya kayaknya, harus Oh, iya, kalau iya, dibanding. Ya masih dede-dede lah. Dede. Ini bocil-bocil. Tapi New Jeans juga bocil-bocil sebenarnya. sih. Tapi nggak sebocil mereka aja. Tapi mereka debut umur berapa? 15-16. Oh ya kalau dulu iya. Masih ada yang 2002. Ya, Ini mah beda generasi 2000 sih. berapa anjir Ini nih? paling tua 2006 si Carmen. Si Carmet. 2010 paling muda ya, Mas. Iya, iya. Tuh 2010 ada orang lahir Semua adik 2010. gua semua.
Orang lahir ada ya 2010? Udah banyak duit. 2010 udah debut. Ada nggak orang kelahiran 2025? Ada dong, setiap tahun ada. Kita udah tua, Cuk. Ini terbantukan Masih juga. 23 soalnya. Oh iya, sorry. Mas ini dari 2024. Gak apa-apa, lu juga nanti 24. Iya. Ini terbantukan sama saya sih buat nulis di liriknya sama top line-nya. Oh, dia orang Korea. Oh, Saya itu penyanyi R&B gitu. oh jadi, oh iya. Itu dia top line-nya juga bagus dan Ya, bagus sih. banyak juga nulis buat girl group gitu. Ini sekali denger nempel. Nempel, gua aja masih ingat. Na 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 na. Lu mah nyanyinya beda tonal mulu, gua Tonal asli segitu, Mas. gua kan nyesuaiin sama tonalnya gua kan nyanyi. Oh, ini tonal aslinya. Gua kan gak nyampe, gua sesuaiin. Iya, gua kan nyesuaiin. Ya, gitu. Oke, itu dia. Ya, catchy banget sih, gua suka. Ya, rapnya sih paling itu ya. Gua sih lebih suka ini dibanding Harus. style. Gua juga udah mention tuh di reaction. Gua juga suka yang ini. Gua lebih suka ini. Meskipun lebih girly lagunya, tapi nggak tahu. Gua lebih nyantol aja gitu karena lebih chill. Bener. Tapi kalau dibandingin The Chase, tetap The Chase number one. Tapi DCS emang banger. Banger. Gue masih penasaran bakal kayak apa EP apa album ya gitu. EP belum Iya. album. Gitu kan. Jadi Jadi, ini nempel. Dan udah mulai terlihat menurut gua Karakternya. konsep Hmm. dan karakternya di si Hatu Iya. Oh, Tapi dibanding kan udah 4 ya mereka rilis. di 4 ya. Butterfly yang Butterfly. bareng sama The Chase, The Chase. Style Style sama sama ini. Pretty Butterfly. The Chase tuh paling beda. ya. Iya. Beda banget. Mungkin karena nggak tahu ya. Tapi justru gue paling suka. Ini tuh kayak gua lihat dengarnya tuh kayak persatuan The Chase sama Style. Hmm. Ada beatnya, tapi somehow kayak ada apa hangat kayak The Chase gitu. The Chase tuh kalau gue deskripsiin lebih elegan ya kayak mereka. Iya, iya. Kalau Style, Butterfly sama Pretty Please tuh lebih kecentil kan. Kalau ini tuh The Chase tuh elegan. Kalau gua sih dengarnya kayak persatuan, makanya mulai tergambar gitu. Kelihatan. Tapi terus waktu gue reaction tuh si Revan mention kayak ini tuh ngingetin sama SNSD. Terus gue Oh, kayak iya, anjir bener, iya bener. bener musik-musiknya Heart to Heart tuh mirip kayak SNSD. Dia sih bilangnya kayak musik-musik Gen 2 katanya. Berarti udah lama banget ya. Iya. Terus gue kayak anjir iya mirip G. Ya. Kayak vibes-nya tuh. Terus kayak gue nyadar gue beberapa instrumentasi penggunaan synth-synthnya tuh mirip di Pretty Please sama G. Twewt yang gitu-gituannya tuh. Keren. Nah, itu. Ya. Udahlah, Rating rating ini kelamaan nih di sini. Rating gue 4,2. Gua 4,3. Lu beda 1 bulan anjir. Sialan. Gua 4. Oke, ya udah. Next, Next ada Mas Daniel Daniel Caesar. Caesar. Anjir kita banyak banget ya bahas Daniel Iya, Caesar. dari Caesar, tapi nggak apa-apa. Kita Favorit, band lah musisi favorit gua. favorit lo. Tapi yaudah band aja lah. Anjir. Ngeluarin mulu Dia musik. mau bikin album juga nih. Dia mau bikin album judulnya Son of Spergy. Lihat produksinya banyak banget ya yang nulis, males baca. Ini dia baru rilis single. Ini Moon. tadi yang kayak gue bilang bagian dari rangkaian album Son of Spergy-nya. Betul. Yang ini tuh judulnya Moon featuring Bon Iver. Dirilis tanggal 23 September. Diproduksinya sama Daniel Caesar sendiri, Simon Hesman, Rami Daud, sama Dylan Wiggins. Ditulis oleh Ashton Simmons, Dylan Wiggins, Isaac Starling, Justin Vernon, Matthew Burnett, Rami Daud, sama Simon Hesman. Mas Daniel nggak ikut nulis, Gak ikut malas. dia produce aja. Dirilis Sama Hollis oleh Inc. di bawah Republic Records. Records. Ya. Aduh apa ya ini? Ini Balik ke setelan pabrik back anjir. to Daniel back to album Ini. Freudian. Iya, Apa? enggak. Iya bener. Bener ya Freudian nama albumnya. Ntar gue lupa. Pokoknya yang gambarnya bayangan siluet. Bukan, Cok. Itu yang 2002. Ini Album lama. Album yang kayak naik tebing itu. Oh iya bener. Yang best part. Iya. Itu Yang tuh 2017 kalau nggak salah. albumnya Freudian bukan sih? Nggak tahu lupa. Coba cek so. Daniel Caesar. Kayak Freudian deh nama albumnya. Ya, Freudian. Ya. Nah, itu setelan itu karena Ya. ada 2 lagu dan Ada 2 lagu dalam ada Easter egg. ada 2 lagu dalam satu track. Jadi kalian harus dengerinnya sampai beres. Sampai gitu. beres. Kalau Ini- pengen tahu Ini panjang lagunya aja 5 menit. 2 menit. Emang selalu gitu sih. Dari dulu kan dari zaman Hmm. lagunya yang Ya pokoknya di album ya Freudian album itu. itu semua deh. Jadi Yang- menit 1 sampai 3 tuh
Normal. lumayan ngebeat dulu, baru tiba-tiba pindah akapela. lagu. Ya, tiba-tiba akapela. Tiba-tiba akapela. Dan gue lebih suka bagian akapelanya. Gue juga. Gue Gue selalu enak kan. selalu enak karena Harmonis. pertama denger kalau lagu ini pertama kayak ya udah biasa aja, Biasa terus pas ganti lagu, wah ini enak banget gitu. Bagus. Terus yang normal kayaknya di album yang lama best part doang. Best part itu paling normal. Paling biasa, Paling biasa aja. tapi paling Tapi ramai. paling laku. Paling laku. Pasarnya dapet. Ya udah sih itu. Favorit reguler. Gak ada lagi. Gua justru nunggu albumnya yang akan datang. Ya, Son of Spergi. Ya itu mungkin apakah akan menjadi album lamanya lagi gitu, stylenya atau gimana gitu. Dan ini kalau gua baca liriknya ya di Yang Moon ini, itu Ini emang Mas spiritual Daniel, iya Mas Daniel ini kayaknya apa namanya Kristen yang taat. Kristen yang taat bener. Nggak tahu ya dia Kristiani yang taat. nggak tahu dia Kristen atau Katolik, cuman Nggak tahu. umat Nasrani yang taat. umat Nasrani. Dia banyak bawa nama Jesus di Benar, liriknya, kayak di lagu ini juga. Jadi banyak doa kali. Mungkin kayaknya doa. Banyak doa-doa gue denger kayak cukup ya udah gitu, berarti berdoa dia. Dia sangat menghayati. Sangat menghayati. Dan penggunaan instrumentasinya juga ya seperti lagu-lagu Daniel. Ya, dengan best quality-nya dia, Betul. kualitasnya yang keren gitu. Rating. Karena gue nunggu album lamanya, gue rating 4 dulu. Gue rating 4 juga. Kalau Kalau lu? Mas, berapa Mas? Kalau gua ada kan ini featuring Bon Iver Ya. terus menurut gua ini dari awal tuh sudah sangat kayak lagunya Bon Iver gitu dari gitar. Gua nggak denger banyak lagu Bon Iver, tapi pas pertama kali dengan gua udah nyantol gitu kayak gitu, dan di sini dibawa kayak anjir ini mah Bon Iver gitu, tapi pas masuk vokal Oh, ada Daniel. Lah, si Daniel. tapi ini gua suka sih ini 4. Oke. Gitu. Lanjut terakhir. Ada- Ini ada single Karen Cici. Oh, keren Cici. Karen Cici featuring PH1 Anjir, mas-mas keren. berjudul Fix It dengan Fix It. tanda seru. Oh, yang tadi di play ya? Hmm? Yang tadi di Ya. play. Yang terakhir Yang terakhir dirilis tanggal 26 September, diproduksi sama Kun Loverboy, ditulis sama Kun Loverboy sama Karen Cici sama PH1, dirilis oleh Warner Music Taiwan. Oh, si Karen Cici emang Taiwan. 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 Taiwan deh kayaknya. Sorry, Thailand lagi. Kayaknya Taiwan US mungkin Blaster. Anjir, US Taiwan. Yo. Ini ya hip hop ya, dua-duanya Oh. rapper sih. Ya, dua-duanya rapper. Terus asik, musiknya agak dominan di gitar kan si groove-nya tuh. Suara apa ya? Mundur, truk mundur. Hmm. Ceng 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 Agak latin dikit ya. Iya, Karena mixingan gitarnya gitu. Jadi karena vibes-nya latin. pakai gitar klasik kayaknya itu, Pak. Mungkin akustik klasik. Aku senar nilon. Ya senar, kalau senar ya senar nilon lah, bukan yang kayak gitar gua. Gua dengernya gitu sih. cuma sebenarnya sound itu udah sering dipakai buat musisi hip hop R&B Ya, gitu. iya Oh, banyak gitu. banget, banyak banget style-style nge-rap yang Style gini. dengan beat yang kayak gini. Apa namanya? Nggak tahu gue. Style. Oh, Cuman ya asik aja gitu. PH1 juga di album yang barunya ada deh kalau nggak salah, Ada ya, lupa gua. yang pakai beat kayak gini. Cuman progresinya beda, Oke. lebih ngebosa yang kayak. Ya ini lebih, ya ini asik aja sih. Menurut gua udah satu kata aja gitu cukup. Ini asik gitu. Liriknya tentang apa ya? Liriknya Kalau bahasa liriknya gua Inggris. nggak tahu dah. Bahasa Inggris. Oh, Ya tentang relationship sih. betul. Cinta lagi. Cintaan, Cinta percintaan, terus. cinta terus. Manusia. Iya. Kucing aja cinta. Kucing lain. Oh, orang tentang perselingkuhan ini. Oh. Ya cinta yang berselingkuh. Oh sorry, nggak baca ke bawah. Iya. Cinta yang berkhianat. Berkhianat dia nanti. Dihianati. Pengen balik lagi si cowoknya. Oh. Nggak boleh, udah selingkuh. Bangsa. I hate. Ai. I hate baby. Apalagi ya? Ya udah. Rating aja langsung. Gua nggak ada komentar lain. Lu nih sebagai fans PH1. Ya, coba sebagai master hip hop, Mas, ketua hip hop Indonesia. Gue denger 2 kali doang tadi. Ya, gue denger 2 kali doang. ya sama. Gua denger sih beberapa kali. Coba Ya, sebagai ketua hip hop. Kata hip. masih kayak biasa pada umumnya yang kata gua dengan lirik, kalau dia udah pakai lirik Bahasa bahasa Inggris. Inggris di awal gitu apalagi penuh gitu. Oh, berarti pasti bagus. Ya udah, berarti itu kan. Ya udah kan gitu. dengerin aja. Dengerin aja pokoknya kalau Rating langsung aja. rating Ini kalau gua 4 sih. gua 3,9. 3,5. Gue 3,5. Udah.
Oke, itu Oke, dia highlight habis terbaru kita habis dan kita akan langsung ke diary musik. dari musik. Langsung aja ke gua. Oke, apa lu denger apa? Gua lagi denger Day6. Album Dedicate. Dalam seminggu ini gua spam Day6 dan The Rose. Tuh, lu jadi dengerin The Rose. Dan udah itu. Dan Day6 gua denger lagu jadi gua explore lebih dalam ke album yang lama. Kayak lagu debut kan, Congratulations. Congratulations. Oh, Itu makanya lu bilang lagu debut yang sangat gokil ya itu. sangat gokil dan gue paling suka melodinya sih, dan ya semuanya gitu feelnya seperti biasa. Ada yang request tuh sebelumnya beberapa minggu lalu kayak, "Bang, coba reaction Congratulations tapi sambil baca liriknya," katanya. Kayaknya lu relate deh. Cuma ada yang- Kenapa gak bisa menyimpulkan Gak kita tahu. relate? Gak tau, mungkin kita kelihatan seperti orang galau. Mungkin. Ya mungkin, tapi ya emang lagu itu catchy banget anjir, si Iya. melodinya gue suka banget dah pokoknya yang Lu Congratulations. lagi denger apa ya? Terus ya Day6 terus Dedicate seperti biasa, Dream Rider Dream Rider itu The Best. catchy juga, the best juga. Kalau di Rose kemarin gua denger yang itu yang kemarin kita review judulnya apa gue lupa. Trauma. Trauma. Itu band Korea juga, tapi gua nggak tahu labelnya apa. Tapi kayak judulnya Trauma, mungkin ini kayak apa sih? Di video klipnya juga jadi kayak dia banyak throwback itu dari band-band yang emang awal terbentuk jadi sampai sekarang gitu, terus banyak jadi intinya mungkin pesannya nggak mudah sampai ke titik itu gitu, jadi banyak rintangannya dan suara si mas vokalisnya GG banget Yang anjir. mirip Mending jadi solois aja, mirip Louis mirip Capaldi. Louis Capaldi. And now the day leads into life. Iya. Ya gua rating semua 5. Day6 dan The Rose. Dan The Rose gue rating 5. Udah gue gak ada denger lagi. Udah itu. Gue lagi spam deh sih. Di lu mau lihat historinya. Gue lumayan macam-macam gue minggu ini. Yang pertama gue mau rekomendasiin lagunya Agatha Chelsea. Ya. Yang judulnya Nyaman. Ini kayaknya lumayan baru dari rilisnya kayak 2 minggu lalu. Oh iya, si Agatha Chelsea bener. Bukan udah pernah Nyaman masuk. Iya pernah. Nah ini Masuk jadi gue dengerin. Rekomendasi lagi. Gue rekomendasiin. Ya kita pernah bahas ya di episode 6 kayaknya. Pas gue nggak ada kalau nggak salah. Enggak pernah nggak ada kalau impromptu series mah. Ada yang podcast. satu yang di sana tuh. Oh ya itu Yang udah di lama sini banget. Iya di season ini season 2 kok, season 2. Episode 6 atau 5 ini tuh. gue pernah izin. Enggak. Oh enggak ya? Nah, Agatha Chelsea yang Nyaman gue suka banget karena bagus songwritingnya, liriknya juga bagus. Secara progresif menarik karena dia beberapa kali modulasi gitu, jadi dari verse ke chorusnya tuh modulasi. Dan setelah gue dengerin lagu Agatha Chelsea yang lain, ini tuh jadi kayak karakter lagunya dia gitu, dimana dari verse ke chorus tuh dia suka banget mainin modulasi gitu. Iya iya. Dan vokalnya juga karakternya tuh soft gitu, karakternya tuh lembut sih, suaranya enak gitu, dan dengan lirik yang kayak gini cocok gitu. Terus instrumentasi dan progresinya gue suka, agak semi orkes juga gitu, ada strings, ada string sama combo sih ya. Jadi gue suka lagu yang Nyaman ini, lumayan on repeat sih beberapa hari kemarin. Nih lihat history gue. Day6 semua. 13 lagu. Kemarin 18. Ya Allah. Sampai ke play lagunya si One Pill Anjir, lagu solo dia. Iya. Nih gue rating yang Nyamannya Agatha Chelsea, gue rating 5. Oke. Lu ada? Gua nggak lagi banyak denger lagu baru sih, tapi yang masih nyangkut sampai sekarang itu si Aku JJ. Aku jajan. Lihat kebunku. Aku JJ. Lihat kebunku. Aku JJ. Lu cocok lu suara lu. Ya, secara vokal dia bagus kan, kayak berat gitu. Terus Kamu cover Mas. ya, Kamu juga cocok. aku kepikiran mau cover gitu. Lihat kebunku. Coba Tercipta sempurna. bisa. Kurang Melodi dapet. jadi melodi. Keluarin. Itulah pokoknya Jadi Aku keluarin. JJ. kurang Terus ngebas. secara lirik juga kan mendewasakan Lagu gitu, antara gue anak-anak Gue udah rek ya. Kita udah rek. ya kan, kalian udah ya gitu. Gue belum
ini kan. Enggak, bukan react, tapi kita request buat mendewasakan lagu anak-anak yang Oh lain. ya, kita request ke Mas Aku JJ. Dia dikobok-kobok. Masa? Aku Dia request rek. mendewasakan. Masa dia? Gua kan naik gunung ya, normal. Dikobok-kobok. Ya lagu anak-anak kan Ya, masa nggak I boleh? know. Tapi kalau di dewasa itu konotasinya jadi jelek kalau diobok-obok. Ngerti gak lu? Bang, dikobok-kobok. Itu kayak Nggak kebayang gue ya. sus gitu. Cuman Juga ini mendewasakan lirik tuh udah jadi kayak apa ya, di TikTok ada beberapa yang lewat kayak misalkan pada nyobain juga. enggak sih, bukan kayak JJ, tapi kalau lebih kayak misalkan lagunya Justin Bieber What Do You Mean gitu kan, dulu kan kita dengerin itu kayak biasa aja gitu, tapi pas udah sekarang baru kayak ngerti. kayak ngerti oh liriknya ternyata gini gitu. Iya. Yang menurut gua masih ada inline sama si Iya, ini gitu, betul, benar benar. lirik ini. Terus secara lirik walaupun dia nggak dibolehkan pakai lirik aslinya, Iya. tapi masih top line-nya masih Masih keambil ceritanya kok gitu. gitu ceritanya. Oh dia tuh nggak boleh pakai lirik asli. Iya, nggak boleh. Nggak boleh kan, nggak Makanya dibuat dia sama ganti. Siapa itu? Gue lupa penulisnya. Pak Kasur. Kan ya? dulunya lihat kebunku penuh Sama dengan bunga, Pokoknya lirik mawar melati. semuanya. Nah itu Oh dia ganti ya. Iya. setiap hari ku siram semua. Sendiri. Siram sendiri. Gak tau gue lupa. Oke, Ya, udah itulah. rilis lah ya lagunya, sekarang udah 2 Rilis. juta pendengar gitu apa 1, berapa? Satu koma. Ini viral banget sih. Ya. Harusnya kita tadi what's popular ini. Masih ya? Masih sih. Kalau gua dari udah lama. Oh, udah sebelum rilis udah. Masih nongol di FVP gue Masih. masih banyak. Terus ya emang enak sih. Terus juga interpretasi ya, liriknya secara dari point of view pendengar gitu jadi bermacam-macam gitu. Gua Iya. nonton kan ada yang menurut kalian kan ini tentang cinta gitu. Ada juga yang bilang ini tentang kematian gitu. Tuh, jadi ya namanya musik itu Intinya tentang ditinggalkan. tinggalkan. Cuman ya Kayak lagu tarot. tetap bagus. Gue suka bagian Bukan tarot. Oh Tuhan. Oh Tuhan lah ya. Lupa anjir apa sih? Dari tadi gua jambrut. cuman ya, itu. Terus menurut gua ini ada satu part DJ yang nyanyiinnya tuh kayak Jason Ranti, kayak yang bagian sungguh kelabu, terus ada yang itu kan Oh Jason iya Ranti bener kayak- anjir. kayak gitu kan. Oh iya bener. Terus Baru juga sadar. gua kadang selalu kebayang untuk naikin lagu ini sama lagunya Sal Priadi, kita usahakan rumah itu. Kita usahakan. Oh bisa di mash up ya? Bisa di mash up gitu menurut gua. Ya sama lagunya Sal sih cocok. Kebunnya luas. Ya sih grup vibe-nya mirip. Vibe-nya mirip. Terus yang Sama-sama gitar kan. Gitar. Dominan. Satu kakak, 7 ponakan lagi. Satu kakak, 7 ponakan lagi. Sakatupo. JJ. Ya, aku JJ. Ngomongnya jangan gitu, Mas. Gimana, Mas? Aku JJ. Enggak yang aku JJ. Aku JJ. Nah, Nah, gitu. gitu. Ngomongnya enggak biasa loh aku JJ. Lihat kebunku Coba. penuh dengan bunga. Nah, Bener. Bener. Kita cover. Habis ini kita record. Setiap hari. Ya. Asik. Asik. Cover ya. Aku Lo nggak mau request gitar? piano aja, piano. Nggak dapet. coba dulu aja. Ya udah. Ya udah, Oke, Ya itu rating berapa? 5, Oke. 18. Ya, udah cukup. Stop. Jangan Stop. berlebihan. Kita mau udah rating. Terakhir ini satu lagi aja. Udah so. Lagunya Dinamiza yang ikan kubisikan. Oh, Ikan kubis ikan. Nggak Masa tahu. koro. Masa koro. Oh, ya, itu. Itulah. Apa jadi? Ikan kubis ikan. Itu tuh gua kapan ya, 2 minggu kemarin. Gitu ya. 2 minggu kemarin gua lagi dengerin lagunya Sal Priadi via YouTube gitu. Di akhir orang. kan. Ya gitu. Di YouTube yang itu tadi yang kita usahakan sama itu. Terus autoplay si ini yang Tampak sederhana. terus gua denger kayak Punya. anjir bagus nih gitu. Bagus Secara banget. lirik, secara musik. Bagus Ini nih. satu-satunya lagu Nadine Amizah yang baru yang gua masuk gitu. Oh, Yang masuk di yang nyantol gitu ya. yang nyantol di akhir perang ini. Oke. Ini viral juga di TikTok. Ya kan. Gara-gara ikan kubis ikan. Masa kok. Kalau lu dengarnya pakai baca lirik itu, pasti otak lu terstimulasi tuh sama lirik. Nadine juga kan nyanyiin itu. Iya, karena udah kesel dia. Banyak yang parodiin, ya udah dia Sekalian aja diparodiin sekalian. Beda-beda emang gitu. Nadine di Oke. akhir perang 4. Oke. Kok 4 doang? Pas Iya. ya udah 18 lah harusnya ya. 18 harusnya. Iya. masih ada ini celah-celah.
Asik. Asik. Musisi Mas. Gue masih sama sih sisanya, masih dengerin O2, masih dengerin Dream Rider, masih dengerin Our Season, Day6. Lagi Gen Z. Oh paling satu lagi yang beda, gue lagi sering dengerin lagunya, lu tahu ini nggak? Olti. Enggak. Oh iya tahu Bang. Ada kayak hip hop rapper Olti, itu dia tuh pernah, ini gue dari playlist lama sih, gue lagi setel lagi playlist lama, terus pas denger anjir gue dulu suka banget lagu ini tuh Olti. Sealbum sih gue suka albumnya, judulnya tuh Dulu tuh pada 8 baru bit. Mini Boy kan. Dia tuh Stone Music Sekarang nggak tahu dia sekarang. pernah kalau misalnya. Dia 8 bit ini nih 8 bit. Judulnya Judul 8 albumnya bit. 8 bit. Jadi emang konsepnya pakai suara-suara Pac-Man. 8 bit. Video klipnya juga tuh sama cover artnya pun cover artnya itu ya. kayak game gitu, kayak game 8 bit tuh Nintendo 3DS. Dan yang paling gue suka tuh dari sini tuh judulnya The End, which is track terakhir dari di album 8 bit ini. Oke. Enak banget karena pertama gue suka RPG, gue dari kecil main Pokemon, jadi dengerin instrumen-instrumen 8 bit tuh kayak nostalgia. Terus progresinya mantap dan flow rapnya juga asik banget sih Mas Olti ini. Gue suka sih, sumpah gue suka banget. Dia juga ikut SMTM kan, cuman nggak menang. Cuman rapnya dia asik sih, sejauh yang gue denger ya asik-asik gitu. Jadi gue rating album ya habis. Album 8 bitnya dari Olti gue rating 4,5. Oke, udah habis ya? Habis. Oke, kebetulan pas banget kameranya. Batasnya. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa tonton konten kita di YouTube dan nggak ada lagi di YouTube dulu. Subscribe, komen, dan boleh rekomendasikan apabila ada yang ingin kita lihat untuk di reaction. Tulis aja di kolom komentar. Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih semua. Bye.